bersyukur Tuhan. Kau layak kami sembah, Kau layak ditinggikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang benar. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, angkat tanganmu. Mari kita tinggikan Dia. Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang terhebat, Kau kuat dan perkasa. Terima kasih Tuhan. Rasakan hadirat-Nya memenuhi seluruh hatimu. Oh Yesus Tuhan, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Biarlah semua lidah mengaku bahwa Yesus Tuhan, semua lutut bertelut. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Biarlah segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Mari sorakan namanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang berhak dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. We praise You Lord, we praise You. Kasih Bapa. Sama-sama kita nyanyikan. Alam semesta melukiskan kebesaran bumi dan surga, menyanyikan kemuliaan. Nah, mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Hosana, Hosana, Hosana.
bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang mengatasi seluruh bumi. Terima kasih Tuhan. Kau berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sama-sama kita katakan, Hosana, Hosana Tuhan. Katakan layak dipuji disembah, Kau layak berkata, Kudus dalam dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Katakan namamu besar, namamu besar dan mulia, namamu besar termulia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh, segala pujian bagimu Tuhan. Kau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Hosana in the highest, let our King be lifted up. Sama-sama katakan Hosana. Hosana in the highest, let our King be lifted up. Hosana, lebih tinggi lagi baru Tuhan kita. Katakan let our King, let our King. Katakan let our King, let our King be lifted. Let our King, let our King be lifted up.
kami beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Hosana, Hosana. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau Tuhan dari segala Tuhan. Engkau Raja dari segala Raja. Engkau yang layak disembah, ditinggikan Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kau memberkati setiap kami yang hadir tempat ini Tuhan. Para jemaat-Mu Tuhan. Kau urapi setiap kami Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hibur, yang putus asa Tuhan beri pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang melayani juga Tuhan. Kau memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Dari para imam musik Tuhan, singer, WL Tuhan, juga pemain pemandu multimedia Tuhan. Kau berkati Tuhan, guru-guru sekolah minggu juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terlebih hamba-Mu Tuhan yang telah Kau utus ke tempat ini Tuhan. Urapi, berikan hikmat pewahyuan. Biarlah hamba-Mu ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, dan akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami siap terus memuji-muji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang siap-siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Boleh berikan salam terbaikmu. Salam Oikos. Bapak Ibu Saudara, siap kita masuk ke dalam gerbangnya Tuhan. Mari kita rasakan hadiratnya Tuhan. Katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmur bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami dan tangan pun terangkat, Tuhan dalam pujian umatnya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tepuk tangan atas kepala. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmur bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmur bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Kami mau bersyukur saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Kami mau bersyukur
Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan ku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Katakan Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita semua percaya hanya satu pribadi yang setia dan benar dalam hidup kita. Siapa namanya? Haleluya. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Katakan, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan. Kami mau hidup untuk setia Tuhan, menyenangkan. Hey! Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Dia yang terhebat, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan. Hidup untuk menyenangkan-Mu. Amin. Dia Allah yang setia, Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Katakan Yesus, Yesus Tuhan mulia. Hidup kami milik-Mu Tuhan, hidupku milik-Mu. Katakan, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Lebih tinggi lagi, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Kami hidup Tuhan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya persilakan untuk kembali duduk. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang setia. Hanya Engkau yang mampu mengangkat hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup
Hanya Engkau jalan keluar dalam hidup kami Tuhan. Tiada pribadi yang lain Tuhan. Hanya Engkau yang kami butuhkan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ini pengakuan iman kami. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Katakan, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu pertolongan kami hanya ada padamu Tuhan. Kami tahu pertolongan kami ada di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Saya untuk bangkit berdiri. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada. Kekuatan dan pertolongan. Kekuatan, pertolongan selalu ada. Kekuatan dan pertolongan. Pertolongan selalu ada bagiku. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Yang selalu setia bagi kita. Haleluya.
kali kami kedapatan tidak setia. Tapi Engkau Allah selalu setia bagi kami. Menopang kami dengan segala kekuatan dan pertolongan-Mu sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Kami mau Tuhan bersyukur, memuji, mengagungkan Engkau. Dan kami juga ingin dilawat Tuhan. Setiap hati yang hadir di tempat ini, lawat kami Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami sungguh meyakini bahwa Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus adalah Allah yang terus bekerja, yang tidak pernah tinggal diam sampai semuanya selesai. Tetelestai, Tuhan kerjakan rancangan-Mu, mimpi-mimpi-Mu, harapan-Mu bagi kami, bagi gereja-Mu di tempat ini sungguh terlaksana. Terima kasih Tuhan, urapi kami, kuasai kami Roh Kudus, jadikan setiap kami menjadi pendengar kebenaran firman Tuhan yang baik, menyimpan dan merenungkannya dalam hati, dan menghasilkan buah-buah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan segala talenta yang Kau berikan. Kaulah sendiri yang menyempurnakannya. Di dalam nama Yesus, Allah sumber pertolongan dan hikmat bagi kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali. Dan tak lupa saya mengucapkan selamat ulang tahun di minggu yang lalu ya. Ulang tahun yang ketiga. Kalau seorang anak ini lagi lucu-lucunya, lagi banyak bergerak saudara-saudara ya, harus penuh pengawasan menjaga dia saudara-saudara ya. Dan saya yakin gereja di sini pun sedang banyak bergerak menjangkau jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan bagi kita sekalian. Baik saudara-saudara, saya tidak akan panjang lebar lagi. Kita akan memulai kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Rut, pasal yang pertama. Kita baca saja pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Tapi nanti kita akan pelajari seluruhnya ya. Kitab Rut pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-4. Karena kitab Rut ini adalah kitab tentang pengharapan. Kitab tentang bagaimana mimpi-mimpi kita dihancurkan supaya apa? Supaya mimpi-mimpi Tuhan yang terlaksana. Harapan-harapan kita dihancur leburkan. Supaya apa? Harapan Tuhan saja yang terlaksana dalam kehidupan kita. Mari kita baca. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu yang ayat yang kedua, ayat-ayat bernomor genap. Rut pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 saja kita baca. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-lakinya ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan. Seberapa banyak mimpi-mimpi, cita-cita, harapan yang sudah kita bangun sekian lama hancur, tetapi kita sadar di balik itu semua rancangan Tuhan, cita-cita Tuhan, harapan Tuhan, tujuan Tuhan atas kehidupan kita pribadi lepas pribadi, atas kehidupan gereja di tempat ini yang terwujud. Kalau kita sebentar lagi akan mengingat Natal, tanggal 25 Desember. Ada mimpi dua orang, Maria dan Yusuf. Mereka punya mimpi yang indah, mereka mau bertunangan, nikah, membangun keluarga, bla 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 bla. Hancur ketika malaikat datang. Bahwa di dalam rahim Maria mengandung seorang anak. Hancur mimpi mereka. Yusuf diam-diam pengen menceraikan Maria. Tapi karena dia orang yang tulus hati, orang yang baik, dia pengennya diam-diam. Tapi malaikat datang sama dia. Anda bayangkan. Mimpi-mimpi mereka hancur, mimpi Yusuf hancur, mimpi Maria hancur, tapi mimpi Allah
tentang keselamatan terwujud dalam kehidupan mereka berdua. Melalui mereka berdua. Kadang-kadang kita hancur total. Kita merasa hidup kita ini puing-puing belaka. Kita pikir Tuhan sedang meninggalkan kita. Tuhan tidak sedang bekerja. Ketika mimpi-mimpi, harapan kita, cita-cita kita hancur. Bisnis kita hancur. Studi kita hancur. Bahkan mungkin pelayanan kita hancur. Bahkan mungkin keluarga kita hancur. Tapi di balik itu semua, Allah sedang merendah sebuah kisah tentang kasih setia Tuhan. Dan itu dikisahkan dalam kitab Rut. Saudara-saudara, dikatakan di situ ada kelaparan di tempat tinggal mereka di Bethlehem Yehuda. Bethlehem itu artinya rumah roti. Rumah tempat yang harusnya menjadi sumber segala-galanya. Rumah roti di mana Tuhan memberkati. Tetapi pada waktu itu terjadi kelaparan. Ada satu keluarga, Elimelek, Naomi dengan 2 orang putranya, Mahlon dan Kilon. Mereka pergi, dalam hati mereka, kita tinggalkan daerah ini. Enggak ada lagi harapan di sini. Mampus kita kalau bertahan di sini. Kita pergi ke Moab. Satu daerah, bukan daerah orang Israel, daerah yang kafir. Mereka berangkat ke sana dengan harapan tentunya akan memperoleh kehidupan yang jauh lebih baik. Seberapa sering kita begitu? Kita dengan gampangnya meninggalkan tempat-tempat yang dimana kita mengalami kesulitan dengan harapan segera memperoleh kebaikan demi kebaikan. Termasuk dalam pelayanan. Seberapa sering kita gampang-gampang saja pindah gereja, ya kan? Wah, di sini susah, di sini saya nggak bertumbuh. Saudara-saudara, bukan gereja yang membuat bertumbuh. Siapa yang membuat bertumbuh? Tuhan. Tuhan, ya kan? Ada yang menanam, ada yang menabur, ada yang menyiram. Tapi yang membuat tumbuh, Tuhan. Kalau Anda bilang, Pak, saya di gereja situ nggak bertumbuh, Anda sedang menghina Tuhan. Emangnya Tuhan yang beda? Ya kan? Emang Tuhannya beda? Wah, kalau di sini saya gereja saya bertumbuh. Emang Tuhannya beda? Sama. Apolos menyiram, Paulus menanam, tapi yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan, saudara-saudara. Tapi tadi kita pikir saya mau pindah ke sana. Tapi saudara-saudara, akhirnya apa? Kalau kita baca lagi, ayat yang ketiga, kemudian matilah Elimelek. Gak butuh waktu yang cukup lama. Kisah itu begitu cepat, ya kan? Baru berangkat kemudian matilah Elimelek, suami Naomi. Anda bayangkan, Anda seorang wanita, seorang janda dengan 2 orang anak di tanah orang asing. Merantau, stres nggak kira-kira? Baru membangun harapan, yuk kita pindah ke sana, pasti ada harapan yang jauh lebih baik. Berangkat mereka, nggak lama meninggal suaminya. Tulang punggung pengharapan itu, api pengharapan itu pudar, mati. Janda di negeri asing bawa 2 orang anak, kagak ada kenalan. Siapa yang pernah begitu mengalami itu? Merantau sendirian, bingunglah kita kan? Gimana? Wanita lagi. Sulit saudara-saudara. Tetapi Naomi tetap bertahan. Dikatakan keduanya, anak-anaknya akhirnya bertumbuh mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun. Dia bertahan 10 tahun di situ. Harapannya tentu jauh lebih baik. Ada pemulihan, ada karya Tuhan yang baik, tapi ternyata 2 anak itu mati juga. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Anda bayangkan, harapan seorang janda, ya pasti anaknya. Dia punya 2 anak laki-laki, ini modal. Masih ada sedikit harapan, masih ada sesuatu harapan. 10 tahun dia bertahan. Semoga 10 tahun ini berubah. Yang terjadi 2 orang ini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana? Hancur sudah harapan, ya kan? Janda dengan 2 orang menantu perempuan sudah hilang semua laki-laki. Suami 2 anak hilang. Anda bayangkan, 3 orang yang sedang bersedih, 3 orang kehilangan kumpul. Hasilnya bisa saja kehancuran, ya. Jadi jangan sering-sering kumpul dengan orang-orang yang hancur, ya. Hancur, saling menghancurkan, gitu kan? Saling menguatkan. Iya, saya juga begitu. Memang Tuhan tuh nggak kerja. Iya, saya juga mengalami kehidupannya begitu. Kayaknya Tuhan tinggalkan kita, makin hancur kalian. Kalau Anda kumpul-kumpul dengan orang-orang yang hancur, bahaya, ya. Kecuali salah satu di antara yang hancur itu, dalam kisah ini ada Rut yang tetap punya pengharapan. Tetapi saudara-saudara, seperti itulah si manis itu, si Naomi, kehilangan manisnya. Kalau Anda baca nanti dia pulang, diteriakin oleh orang, wih Naomi kah itu? Oh, jangan panggil saya Naomi katanya, karena Tuhan sudah mendatangkan yang pahit dalam hidup saya. Tuhan seringkali menghancurkan semua mimpi-mimpi kita, supaya mimpi Tuhan yang terwujud dalam hidup kita.
Dan itu dicatat di ayat yang ke-7 tadi, di ayat yang ke-6 tadi. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Dalam kehancuran hatinya, sayup-sayup dia dengar Tuhan sudah memulihkan umatnya di Betlehem. Tidak terlalu banyak pengharapan bagi dia. Karena dia lihat di Moab, saya nggak punya siapa-siapa di sini. Aku mau pergi, pulang ke kampung halamanku. Silakan diklik slide-nya. Dan dikatakan di ayat 19, pasal yang pertama. Dan berjalanlah keduanya bersama-sama sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan itu berkata, Naomi kah itu? Tapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebab aku marah. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Seberapa pahit hidup kita. Sampai Naomi menyimpulkan bahwa jangan panggil saya Naomi, jangan panggil saya manis, jangan. Itu bukan identitas saya, itu bukan diri saya, itu bukan nasib saya, bukan. Karena Tuhan sudah mendatangkan banyak yang pahit dalam hidup saya. Panggil aku marah, panggil aku pahit. Saudara-saudara, yang terjadi adalah peristiwa-peristiwa kehidupan dia pahit. Tapi seberapa sering kita sama seperti Naomi. Peristiwa-peristiwa itu kita jadikan identitas kita. Anda gagal, Anda katakan saya orang gagal. Yang gagal itu peristiwa, yang gagal itu bisnis Anda, yang gagal itu mungkin studi Anda. Tapi bukan Anda yang gagal, Anda bukan orang gagal. Tapi seperti Naomi, kita menjadikan peristiwa itu sebagai identitas kita. Aku orang gagal. Jangan panggil aku Naomi, aku sudah kehilangan semua yang manis itu. Karena tangan Tuhan, dia salahkan Tuhan ini ya. Tangan Tuhan sudah datangkan kepahitan dalam hidup. Seberapa banyak kita pun sering begitu ya. Kegagalan demi kegagalan, peristiwa demi peristiwa dalam hidup kita jadikan identitas kita. Itu salah ya. Itu salah, itu narasi yang salah. Tapi itu yang terjadi. Tapi puji Tuhan, ada secerca harapan. Dia mendengar bahwa Tuhan sudah memperhatikan umatnya di Betlehem, di Yehuda, dan memberi makan. Dia punya secerca harapan. Aku mau kembali. Sekalipun harapan itu gak terlalu kuat, saudara-saudara. Harapan itu tidak terlalu kuat. Mari kita baca Rut 1 ayat yang 12, silakan diklik. Dia berkata begini, pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku. Orpa, Rut, pulanglah. Enggak ada harapan lagi bagi kita, bagi saya. Kalian jauh lebih punya harapan kalau kalian pergi sama keluarga kalian. Jangan ikut saya. Saya wanita pembawa sial. Suami saya meninggal, anak-anak saya meninggal. Saya orang yang pahit. Ngapain kalian ikut saya? Pergi sana. Tidak ada harapan bagiku. Ini ciri-ciri orang yang gak punya harapan. Ya. Ingin sendiri. Ketika dua menantunya ingin ikut, dia bilang jangan, pergi sana, jangan ikut saya. Kaum-kaum yang agak lebih tua di sini, saudara-saudara, pasti pernah mendengar lagunya Edi Silitonga. Biarlah sendiri. Biarlah sedih, asalkan kau bahagia. Mari kita angkat bersama-sama. Biarlah sedih, usah kau kenang lagi. Biarlah kini ku hidup sendiri. Itu ciri orang yang putus harapan. Biarkan aku sendiri. Hidupmu akan jauh lebih baik kalau saya tidak ada. Pada titik level yang paling tinggi, dunia akan jauh lebih baik. Keluarga saya akan jauh lebih baik. Teman-teman saya akan jauh lebih baik kalau saya nggak ada. Bunuh diri ujung-ujungnya. Itu titik tertingginya. Dunia akan jauh lebih baik. Keluarga saya akan jauh lebih baik. Teman-teman saya akan jauh lebih baik. Kehidupannya akan jauh lebih baik kalau saya nggak ada. Biarkan saya bunuh diri. Bukan lagi biarkan aku sendiri. Saya mempelajari kasus-kasus bunuh diri. Dan yang paling dihancurkan itu tadi. Daya, bukan harapan. Nanti saya jelaskan. Orang bunuh diri belum tentu tidak ada harapan. Tapi yang dihancurkan adalah
identitasnya. Saya tidak layak lagi untuk harapan itu. Anda pengen jadi dokter misalnya, alah dibully terus. Emang kau sanggup tampang kayak kau jadi dokter? Nanti orang gak percaya, alah emang kau bisa? Agium aja rata-rata. Kita mulai ragu. Iya, cita-cita masih ada, harapan masih ada, tapi kita sudah tidak merasa layak untuk harapan itu. Sehingga kita akhirnya tidak lagi menginginkan itu. Kita merasa tidak layak untuk itu. Saudara-saudara, hidup harus terus berjalan. Satu kali akhirnya Edi Silitonga menyadari itu. Muncul lagi baru dia, lagunya lagi. Kini ku sadari sendiri. Kini ku sadari sendiri, tak mungkin hidup menyendiri tanpa kawan pendamping hidupku ini, tempat curahan keluhan hati. Ingin ku leburkan hati beku, ku padu dengan cinta baru, ku akhiri semua kisahnya yang lalu. Terbit, oh terbit cinta yang murni. Berubah itu si Deli Silitonga. Sadar dia, kini ku sadari tak mungkin aku hidup sendiri. Akhirnya Naomi pun sadar, ya udahlah Ruth, kalau kau tetap nekat, ayolah kita balik kampung, pulang kampung, mudik. Sekalipun harapan itu hanya seperti lilin yang tidak terlalu besar. Semua ini berakhir dariku dan ku tempuhi hidup yang baru. Semoga takkan gagal lagi yang membawa kepedihan di hati. Akhirnya kata Edi Silitonga, semua ini diakhiri dariku. Semua itu ditentukan dari kita. Bukan diakhiri dari orang lain, bukan. Bukan diakhiri dari keadaan-keadaan yang berbeda, bukan. Semuanya diakhiri dariku. Naomi sekalipun secercah harapannya sedikit saja. Dia dengar Tuhan sudah memberkati umatnya di Bethlehem. Dia balik lagi. Silakan diklik. Saudara-saudara, dulu tahun 1994 ada sebuah buku C.R. Snyder, Charles Richard Snyder, psikolog positif. Dia menulis buku Psychology of Hope. Ya. Harapan itu punya 3 aspek. Pertama, tujuan. Tadi Naomi, Elimelek pergi ke Moab dengan tujuan hidup yang jauh lebih baik. Mereka mungkin sudah merancang jalan-jalannya, cara-caranya, ada strategi. Ya. Anda kalau nggak punya tujuan, hidup Anda tuh main-main doang. Siapa di sini yang jago main basket? Ada di sini yang jago main basket? Kumpulkan 10 orang yang jago main basket. Atau main futsal dah. Ya. 10 orang, 20 enggak apa-apa. Kalau bisa semua kalian ya, lawan saya sendiri dengan satu syarat. Saya nggak pakai gawang. Apakah Anda bisa menang melawan saya? Enggak bisa. Sejago-jagonya Anda main basket, tapi kalau nggak ada ringnya, ada gunanya? Enggak ada. Lu jago nih, mana ringnya? Enggak ada. Itulah hidup tanpa tujuan. Sehebat apapun kita, sehebat apapun talenta kita, sepintar apapun kita, kalau nggak ada tujuan, ya nggak ada guna, nggak ada golnya. Lalu jago-jago nih, mana? Nggak ada. Itulah hidup kita. Ya, nggak ada tujuan. Percuma semua kehebatan itu. Nggak ada gunanya. Karena nggak ada tujuan. Pun demikian harapan. Kita hanya bisa punya harapan kalau kita punya tujuan yang jelas dalam Kristus. Tapi kita juga melihat strateginya. Ya. Kita tahu strateginya. Oh, caranya begini. Tapi kita juga punya daya. Punya kemampuan untuk menggapainya. Nah, kalau 3 itu punya, kita tetap punya pengharapan. Tapi salah satu hancur, dalam kasus bunuh diri saya bilang tadi, yang dihancurkan itu daya. Kita tahu ada kasus kemarin mahasiswa di Bali, ya, dibully. Yang dihancurkan tuh dayanya. Tadi, dia tahu tujuan dia. Kalau Anda lihat hidupnya, dia punya strategi yang jelas, ya kan? Semester ini saya begini, semester ini saya begini, semester ini. Tujuan saya begini, jelas sekali. Saya pelajari kasus dia. Yang dihancurkan apa? Lihat bully daya tadi. Dia dihina. Emang kamu layak jadi begini? Kata abang kau kayak gitu. Alah, aku kamu begitu aja, ngomong aja susah. Masa pengen begitu? Dia merasa, oh iya ya, saya nggak layak untuk itu. Saya tahu jalannya, saya tahu tujuannya, tapi saya nggak merasa saya layak untuk itu. Dan disitulah titik hancurannya. Tadi sampai titik tertinggi, dia akan berkata, dunia akan jauh lebih baik tanpa saya. Akhirnya dia pasti mengakhiri dirinya. Orang yang bunuh diri belum tentu nggak punya harapan. Tapi tadi, dia hanya identitas dirinya dihancurkan. Sehingga dia tidak merasa layak untuk harapan itu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara,
Di tengah-tengah segala situasi kehidupan kita yang sulit, tetaplah punya pengharapan. Tadi saya balik lagi ke atas. Orang yang putus harapan selalu ingin sendiri. Yang kedua, dia pesimis. Ya. Kalau Anda baca ayat 11 sampai dengan 23, tadi dia bilang, aku gak punya harapan lagi. Masa iya kalian mau nungguin saya sampai punya anak lagi, baru kalian lagi nikah? Sudahlah, pulanglah. Gak akan ada harapan lagi, saya pesimis ya. Pulang aja. Gak ada lagi. Ketika ada tawaran-tawaran baru kita merasa, ya udahlah, itu bukan buat saya. Nanti saya doain ya, gak usah lah, saya gak usah. Saya tahu Tuhan tidak akan menolong saya. Ketika ada teman menawarkan bantuan, gak usah lah, itu bukan buat saya, buat orang lain-lain. Kita pesimis, kita gak yakin lagi ada kebaikan demi kebaikan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu ciri kedua orang yang patah hati, yang pahit hidupnya, yang putus harapannya. Ciri yang ketiga, dia salah memandang Tuhan. Dikatakan jelas bahwa dia ingin Tuhanlah yang mengangkat tangan atas dia. Dikatakan di ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menantang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Kata Yang Maha Kuasa itu pakai kata El Shaddai. Karena El Shaddai sudah melawan aku. Siapa yang sanggup melawan El Shaddai? Allah Maha Kuasa. Enggak ada yang sanggup. Dia katakan, dia punya persepsi yang salah tentang Tuhan. Tuhan yang sudah menghancurkan semua ini. Dengan tangan penuh saya pergi, dengan tangan kosong Tuhan pulangkan saya. Dia sudah mengangkat tangannya melawan aku. El Shaddai. Bagaimana mungkin saya melawan El Shaddai itu? Mampu saya lawan dia. Begitu pula dengan Ruth. Ketika dia berkata, dikatakan di ayat yang ke-17. Ruth berkata, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Kesetiaan Ruth itu luar biasa. Di mana engkau mati, aku mati. Tuhan mau jadi Tuhanku. Demikianlah kiranya Tuhan menghukum aku. Buat dia itu cara Tuhan menghukum. Seberapa sering kita merasa Tuhan sedang menghukum kita. Padahal sebenarnya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa lewat hidup Ruth. Betul? Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa loh. Tapi menurut dia itu cara Tuhan menghukum. Biarkanlah, demikianlah kiranya cara Tuhan menghukum aku. Berapa sering kita bertanya kepada Pak Pendeta, Pak, apa sih dosa saya Pak? Kenapa hidup saya begini? Bisnis hancur, keluarga hancur, semua hancur. Apa dosa saya Pak? Apa kesalahan saya? Belum tentu ada kesalahan dan dosa Anda. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Cuman kerap kali kita tidak mengerti akan hal itu. Saudara-saudara, tetaplah punya pengharapan. Kenapa? Tetaplah berharap supaya kehidupan yang pahit tadi kembali menjadi manis. Dan kisah ini, kitab Rut ini mengajarkan kita hal itu. Dikatakan di bagian yang terakhir ayat yang pasal yang pertama. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Pada permulaan musim menuai jelai. Saudara-saudara, kenapa kita tetap harus punya pengharapan? Karena akan ada selalu musim yang baru yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Penulisnya ini luar biasa. Dia catat dengan baik. Pada permulaan musim menuai jelai. Mereka meninggalkan Bethlehem dalam keadaan tanah gersang, kerontang, paceklik, kelaparan. Mereka pergi meninggalkan dengan harapan yang baik di Moab. Tapi hancur semua harapan itu. Tapi Tuhan balikkan mereka pada permulaan musim menuai jelai. Akan selalu ada musim-musim baru yang Tuhan ciptakan, Tuhan hadirkan bagi kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bagi gereja Tuhan di tempat ini. Sesulit apapun hidup kita, sehancur apapun mimpi-mimpi kita, cita-cita kita, tetaplah yakinkan diri Anda bahwa Tuhan sedang menyiapkan musim yang baru dalam kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan demikian? Lebih baik kita datang kepada Tuhan dengan tangan mengepal daripada meninggalkan dia.
Hancur hidup Naomi. Tapi dia gak meninggalkan Tuhan. Tapi dia datang sama Tuhan. Tuhan, kau melawan saya. Mana kau? Sini, lawan saya. Jauh lebih baik Anda begitu daripada Anda meninggalkan Tuhan. Anda tenang, Anda diam. Selamat tinggal Tuhan. Adios amigo. Lebih baik kalian melawan Tuhan. Lebih baik kita menantang Tuhan. Tuhan, kau sudah menantang lawan. Menyatakan kepahitan dalam hidupku. Tapi mari kita bergelut. Daripada Anda dengan tenang. Tuhan, terima kasih buat segala berkat-Mu. Sampai di sini saja perjumpaan kita. Adios amigo. Selamat tinggal. Pilih mana? Lebih baik Anda menantang Tuhan atau meninggalkan Dia? Anda datang mendekat menantang Dia. Atau Anda pergi meninggalkan Dia. Tapi Tuhan pasti tetap setia. Pergi pun Anda, Dia akan tetap cari Anda. Karena Dia pemburu yang tidak pernah gagal. Mungkin Anda pergi, ya kan? Pergi saja cintamu pergi. Bilang saja pada dunia. Biar semua tahu adanya. Kini diriku sendiri. Kata Tuhan, kau sudah kutebus dengan darah anakku. Kau mau pergi, silahkan kau pergi. Tapi aku tidak akan pernah tinggal diam. Aku akan kejar kau terus. Aku akan buat kau balik lagi sama aku. Tapi jauh lebih baik sekali lagi Anda menantang Tuhan daripada Anda pergi meninggalkan Tuhan. Jangan pernah takut atau malu untuk kembali ke tempat di mana kita pernah gagal. Saya yakin pasti Naomi malu juga. Ya. Waktu dia berangkat meninggalkan bersama Elimelek, Mahlon dan Kilon, dia pikir, wah kita tinggalkan kampung ini. Dia bilang sama orang-orang kampung, kami pergi dulu ya, doakan kami sukses di Moab. Yang lain mungkin menahan, udah sini aja, setia aja di sini, tidak apa-apa, pasti Tuhan tolong. Enggak, kami berangkat mereka. Gak lama suami meninggal, 10 tahun kemudian anak meninggal, hancur. Harusnya kan malu balik lagi kan, malu nih gue balik, apa kata dunia, nanti balik lagi. Tapi tadi karena dia mendengar tangan Tuhan sedang bekerja, Tuhan sudah memberi makanan bagi umatnya di Bethlehem, nekat dia balik lagi, sekalipun harus menanggung rasa malu. Dia balik. Dan jelas memang malu. Sampai di kampung halaman baru di depan gerbang diteriakin orang. Wih Naomi, wih Naomi balik. Wih Naomi kayak itu. Bukan. Jangan panggil saya Naomi. Malu saya bukan orang manis. Hidup saya sudah pahit. Tapi sekali lagi jangan pernah takut kembali ke tempat di mana engkau gagal. Kalau memang Tuhan suruh kau balik. Memang nanggung malu. Tapi ingat di balik itu semua Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Yakinkan diri Anda dan saya bahwa selalu akan ada yang namanya musim-musim yang baru dalam kehidupan kita. Musim selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap setia bagi kita. Yang kedua saudara-saudara, kalau kita baca ayat pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Pergilah, saya mulai dari ayat 2. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut buli-buli jelai di belakang orang yang murah hatinya kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas. Akan selalu ada kebetulan-kebetulan ilahi yang menghampiri hidup kita. Penulis pakai kata kebetulan. Tapi buat kita itu adalah momentum, buat kita itu adalah anugerah, buat kita itu adalah kairos Tuhan. Yang kita lakukan sederhana. Bu mertua, aku pergilah daripada saya sedih di sini. Kita sedih, kau sedih, daripada saya tidak ngapa-ngapain di negeri orang ini, saya pergi ya. Ngapain? Mungut jelai-jelai, ya kan? Sisa-sisa panen. Karena di zaman itu nggak boleh diambil, sisa-sisa panen yang jatuh nggak boleh diambil. Itu jatahnya orang-orang miskin, saudara-saudara. Dia ambil. Tapi Naomi sepertinya mulai melihat pergerakan Tuhan. Silakan anak menantuku, pergilah. Dan dia pergi. Kebetulan dia ada di tanah Boas. Seorang pria yang kemudian hari menebus dia. Menjadikan istrinya, membangkitkan kembali harga dirinya. Sebagai sebuah keluarga. Kadang-kadang kita malas bergerak. Kita sudah susah, tapi kita gak mau ngambil satu langkah kecil sekalipun. Kita berdoa supaya setiap langkah kita itu membawa kita pada kebetulan-kebetulan ilahi. Rick Warren, pendeta besar, saudara-saudara, di Amerika, di Saddleback. Ya. Anaknya di usia 24 tahun, Matthew Warren, itu bunuh diri. Di 40 tahun bunuh diri. Saya mendengar kisah itu, saya
membaca bagaimana dia sharing tentang bagaimana hancur hidupnya sebagai seorang pendeta, anaknya bunuh diri. Tapi dia selalu punya pengharapan. Dia katakan begini, apa itu pengharapan? Pengharapan adalah antisipasi terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu baik. Tuhan itu tidak pernah tidak baik. Tuhan itu kasih, yang didatangkan dia selalu kasih. Oleh karena itu yang namanya pengharapan adalah antisipasi terhadap kasih dan kebaikan Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan itu akan terwujud dalam kehidupan kita. Kebetulan demi kebetulan ilahi akan menghampiri hidup kita sehingga kita tetap punya pengharapan. Sebagaimana Ruth melakukan itu, mengalami itu. Kebetulan. Dan kebetulan ilahi itu bisa tidak datang mujizat ya, tidak datang tiba-tiba, tidak. Kalau Anda baca di ayat yang ketiga tadi dia berkata begini. Ayat yang kedua tadi, maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di ladang orang yang murah hatinya kepadaku. Kebetulan ilahi itu bisa saja datang lewat apa? Orang-orang yang Tuhan taruhkan di sekitar kita. Orang-orang yang kita nggak tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang murah hati yang Tuhan taruhkan dalam hidupnya. Itu yang dikatakan Ruth. Izinkan aku pergi ya mak. Aku akan memungut bulir-bulir jelai di belakang orang-orang yang murah hatinya kepada aku. Jangan sombong. Ada orang-orang sombong. Aku nggak mau ngerepotin orang lain. Sejak kau dalam kandungan sudah ngerepotin kau. Ya kan? Sejak dalam kandungan kau sudah ngerepotin. Kenapa baru sekarang kau punya ide gak mau ngerepotin? Dari dulu seharusnya kau bunuh diri dalam kandungan. Karena sejak dalam kandungan kau sudah ngerepotin. Lahir kau ngerepotin. Kok baru sekarang sudah dewasa dengan sombongnya kau berkata, aku gak mau ngerepotin. Enak aja kau. Itu istilah yang salah. Seakan-akan Anda begitu hebat, begitu kuat menanggung segala-galanya. Enggak, saudara-saudara. Tidak satupun kita yang kuat. Tidak ada itu. Kita semua punya keterbatasan. Kenapa Tuhan hancurkan mimpi-mimpi kita, harapan-harapan kita, supaya apa? Supaya kita menemukan Dia. Itu tujuan utamanya. Ya, supaya kita menemukan Dia. Tapi Tuhan bekerja, kalau Anda baca kitab Rut ya, tidak satu kali pun ada kisah di mana Tuhan tiba-tiba melakukan mujizat. Enggak ada. Semua pertolongan Tuhan, semua kebaikan Tuhan, semua kasih Tuhan dilakukan lewat apa? Orang-orang yang dijumpai, lewat perjumpaan demi perjumpaan. Lewat itu. Jadi ketika Anda ketemu sama orang di gereja, kalian lihat wajahnya lagi sedih, pesimis gitu kan. Tegur dia dengan baik. Halo bro, semangat bro. Siapa tahu itu tegurnya mengingatkan dia. Siapa tahu dia sebenarnya sudah punya rencana untuk bunuh diri. Tiba-tiba karena Anda tegur, semangat bro. Iya, semangat. Kan kita nggak tahu. Orang yang bunuh diri itu nggak pakai perencanaan, saudara-saudara. Cepat. Kalau dia pakai rencana, itu nggak serius ya. Yang cepat itu dia langsung mikir, tek, hitungan nggak lama 24 jam, eksekusi itu. Ya. Kita nggak tahu akan hal itu. Tiba-tiba kita menyelamatkan dia karena tegur sapa kita kan. Hello bro, semangat bro, jangan sedih bro, aku ada padamu. Masih ada orang yang peduli sama saya. Kan? Wah semangat Tuhan, semangat. Jangan pernah sombong dalam hidup ini. Karena Tuhan bekerja lewat orang-orang yang murah hati yang Tuhan taruhkan di sekitar kita. Yakinkan itu. Dan jangan lupa juga ambil bagian. Langkah kecil. Naomi hanya ngambil langkah, ngambil jelai. Tapi dari langkah kecil itu Tuhan bekerja. Kebetulan ilahi menghampiri hidup dia. Anda para pelajar di tempat ini, mungkin Anda punya mimpi, tapi nggak tahu bagaimana cara mengampainya. Bikinlah langkah kecil. Anda punya bisnis yang sedang hancur, coba pikirkan apa langkah kecil yang saya bisa hancurkan. Dan berharap ada orang-orang hati yang Tuhan taruhkan yang akan menolong kita. Lewat dia, tangan Tuhan bekerja. Kalau Anda membaca dalam Rut pasal yang kedua, ayat yang ke-20, saya akan bacakan. Kan akhirnya si Rut memungut jelai-jelai itu dan pulang. Terus ditanya sama mertuanya di ayat yang ke pasal 2 ayat 19 sampai dengan 20 saya bacakan. Maka berkatalah mertuanya itu kepadanya, di manakah engkau memungut dan di manakah engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu, pada siapa ia bekerja? Katanya, nama orang pada siapa bekerja hari ini ialah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela meruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Di situ Naomi sudah menangkap tangan Tuhan. Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan. Awalnya dia bilang Tuhan yang mendatangkan kepahitan bagiku, Tuhan menantang aku. Tapi hari itu dia melihat ini tangan Tuhan.
Dia tahu siapa Boas. Ini tangan Tuhan sedang bekerja sehingga dia berkata, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada siapa? Kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Dia ingat Mahlon, Kilon, Elimelek, orang-orang yang mati itu adalah juga orang-orang yang lewat kehidupan mereka kasih karunia Tuhan bekerja. Itu pesannya gak main-main loh. Kalau kita selidiki ya, hidup dan yang mati. Dia ingat 3 orang itu bukanlah satu hal yang sia-sia. Kematian mereka bukan satu hal yang sia-sia saja. Bukan satu hal yang tidak dirancang ada dalam kedaulatan Tuhan. Tapi itu semua supaya karunia Tuhan datang kepada hidup dia. Sehingga dia berdoa, diberkatilah orang itu oleh Tuhan. Kerap kali kita tidak sadar, tidak menangkap tangan Tuhan sedang bekerja lewat orang-orang di sekitar kita. Lewat gereja Tuhan, lewat hamba-hamba Tuhan, lewat tetangga kita di tempat ini. Pekalah, karena Tuhan tidak langsung datang dari langit sana menolong Anda. Bisa juga, tapi jarang-jarang terjadi itu. Akan menolong kita lewat orang-orang di sekitar kita. Bahkan bisa jadi orang itu gak kita perkirakan. Bisa jadi dia orang susah juga. Satu kali saya sedang berangkat ke Jogja. Saya mau lanjut studi saya S2. Saya gak punya uang, tapi saya nekat berangkat. Sampai di kereta bingung. Nanti saya di sana dari mana makan. Di samping saya ada seorang bapak-bapak. Tinggal duduk sama di samping saya. Dia mulai cerita tentang kehidupannya, keluarganya dan lain sebagainya. Saya dengerin dengan baik sampai dia menangis, menderaikan air matanya. Dia turun di Cirebon. Saya kasih semangat, Pak, saya doain ya kan. Dia turun di Cirebon. Sebelum dia turun dia kasih duit sama saya 100.000. Tahun itu ya sekitar tahun 2000, 1999-2000. Dia kasih duit saya 100.000 kan udah gede banget. Puji Tuhan. Bisa hidup saya sebulan kemudian kan. Gara-gara orang yang murah hati. Yang sedang hancur juga hatinya. Sedang tidak baik-baik saja. Tapi tangan Tuhan bekerja. Dan yang ketiga, saudara-saudara. Kenapa kita harus tetap punya semangat dalam hidup ini. Dikatakan di pasal yang ketiga ayat 18. Naomi tahu hanya Boas yang bisa merebus Rut. Tapi ada persoalan. Boas bilang begini, masih ada satu orang lagi yang lebih layak. Yang lebih pantas menebus kau. Kalau dia menebus kau, saya gak bisa. Tapi padahal si Rut pengen banget supaya Boas. Ada persoalan di situ. Tetapi dikatakan di pasal yang 3 ayat 18, Naomi berpesan begini. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Tuhan tuh gak pernah berhenti sebelum segala sesuatunya diselesaikan. Itu pesan dari ayat ini. Naomi sudah menangkap tangan Tuhan. Sehingga ketika Rut datang dengan segala persoalan itu, dia takut, dia khawatir nanti bukan Boas yang menebus orang lain. Naomi bilang, duduk saja, tenang anakku. Biarkan dia yang bekerja. Dia tidak akan berhenti sebelum semua ini diselesaikan. Sama, itu yang Yesus kerjakan dalam hidup kita. Yesus Allah tidak akan pernah berhenti sebelum segala mimpi-mimpinya, harapan-harapannya, tujuan hidupnya atas kita, pribadi lepas pribadi, atas gereja Tuhan, atas keluarga lepas keluarga, terwujud. Dia tidak akan pernah berhenti. Akan ada penyelesaian ilahi dalam kehidupan kita. Jangan takut, biarkan Tuhan menyelesaikannya. Allah yang menebus masa lalu kita menjadi berkat. Saudara-saudara, singkat kata, singkat cerita. Akhirnya mereka berdua menikah. Mari kita baca pasal yang keempat. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama yuk. Rut pasal 4 ayat 11 sampai dengan 13. 1, 2, 3. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi Tuhan kiranya membuat perempuan-perempuan yang akan masuk ke rumah itu sama seperti Rahel dan Lea yang keduanya telah membangun umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Anda tahu mereka lagi nikah. Doa berkatnya seperti ini. Ini doa berkat gak main-main loh. Kalau Anda tahu sejarah, ini ngeri. Kiranya perempuan yang masuk ke rumah itu seperti Rahel dan Lea. Rahel dan Lea itu kan berantem terus.
merebut hati si Yakub. Berantem terus gitu kan. Yakub sangat cinta pada Rahel, tapi dia ditipu oleh mertuanya sendiri kan. 7 tahun dia bekerja supaya mendapatkan Rahel. Dan sejak itu Rahel dan Lea selalu berantem, ya kan. Rahel masih mandul, ya kan. Lea sudah punya anak, marah dia. Tapi doa berkatnya seperti itu. Kiranya, bayangkan ada pernikahan di sini kan. Kiranya keturunanmu berantem terus, ya, seperti Rahel dan Lea. Kan aneh nih doanya. Yang lebih aneh lagi ayat yang selanjutnya. Keturunannya kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Anda tahu, Tamar adalah perempuan yang memperkosa Yehuda. Ini kan mertuanya. Ini mertuanya loh Yehuda. Ini kan dia punya anak, dia nikah sama anaknya. Mati. Onan mati. Onan meninggal juga kan. Harusnya dikasih anak yang terakhir, Sela. Tapi nggak mau si Yehuda kan. Nanti mati pula kata si Yehuda kan. Tiba-tiba setelah meninggal istri daripada si Yehuda, si Tamar pikir, gua pergi. Dia lagi pesta, dia ngikutin tuh, kan? Terus dia pakai kerudung, pura-pura jadi pelacur, digodain lah kan, cek. Akhirnya dia tidur bersama. Lahir anak namanya Peres. Kan aneh nih kisah. Tapi itu jadi doa berkatnya kan. Kiranya kau diberkati seperti Peres dan Tamar. Doa apaan ini pendeta? Tapi Anda lihat di situ ada protes? Enggak ada protes. Naomi tahu kisah itu. Boas pasti tahu kisah itu. Karena mereka orang-orang Yahudi yang baik. Tapi kisah itu mengantarkan apa? Mengajarkan apa? Bahwa Tuhan bisa mengubah segala sesuatu dalam hidup kita. Hal-hal yang kelihatannya berantakan. Hal-hal yang sepertinya kacau. Seperti kehidupan Rahel dan Lea. Berantakan, kacau. Seperti Tamar dan Yehuda. Sepertinya hancur semua. Tapi Tuhan bisa pulihkan kehidupan kita. Makanya doa berkatnya seperti itu. Karena Naomi tahu itu. Dia gak khawatir. Gua tahu doa itu. Gua tahu kisah itu. Rahel, Lea selalu berantem. Tapi pada akhirnya Tuhan mendatangkan kebaikan. Gua tahu Tamar berbuat sedemikian supaya bisa diperkosa oleh mertuanya sendiri Yehuda. Lahir anaknya Peres. Gua tahu kisah itu. Tapi di balik itu semua Tuhan mendatangkan kebaikan. Sehancur apa hidup kita, tetaplah punya pengharapan. Karena Tuhan bisa mendatangkan kebaikan lewat itu semua. Bukankah Alkitab berkata Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan? Itu ayatnya. Dan dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya bacakan ayat penutup, ayat yang ke-14, pasal 4. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi namanya, bukan lagi marah. Dia sudah kembali menjadi manis. Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan orang-orang penebus. Termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Terpujilah Tuhan. Lewat kisah hidup dia, nama Tuhan dipuji. Lewat kisah hidup dia, nama Tuhan dimuliakan. Apa yang pahit itu kembali menjadi manis. Dia dipanggil Naomi dan terpujilah Tuhan. Hidup kita bukan tentang diri kita. Hidup kita tentang Tuhan. Sejarah kita, histori kita, bukan tentang kita, tapi tentang His story. Cerita tentang dia, kisah tentang dia. Bagaimana sedemikian rupa hidup kita memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan orang penembus. Termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkan perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anaknya itu dan ialah yang mengasuhnya. Dan yang ayat 16, dan Naomi mengambil anaknya itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Frase meletakkannya pada pangkuannya itu cuma 3 kali dalam kitab Kejadian, ya. Selain ini, pada saat Rahel, pada saat Yakub, dan pada saat Yusuf, cuma 3 kali diangkat di Alkitab. Itu adalah saat-saat di mana Rahel memberikan budaknya, kau tidur sama budakmu supaya saya bisa memangku anaknya. Yakub akhirnya dia mengendong anaknya. Yusuf juga mengendong Manasye. Di akhir hidup mereka melihat kemuliaan Tuhan yang Tuhan kerjakan. Frase di pangkuannya, itu frasenya gak sembarangan. Saudara-saudara, tetaplah punya pengharapan dalam hidup ini. Si manis akan kembali manis. Hidup kita akan kembali manis. Karena apa? Tadi ada musim yang baru yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ada kebetulan-kebetulan ilahi yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ada penyelesaian ilahi. Karena dikatakan, dia tidak akan pernah berhenti sebelum semuanya diselesaikan. Kisah ini pada akhirnya menuju kemana? Kepada Yesus.
Kalau Anda membaca Matius pasal 1, mari kita baca Matius pasal 1 sebagai penutup saudara-saudara. Ayat yang ketiga dan seterusnya. Matius pasal 1. Saya mulai dari ayat yang kedua saja. Matius pasal 1. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Satu nama perempuan, Tamar disebut di sini. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Hason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Dua nama perempuan, tadi Tamar, yang kedua Rahab. Dan yang ketiga, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Esai. Dari keturunan Rut lah lahir Raja Daud. Ada 5 nama perempuan disebut dalam sisi ini. Ya. Salah satunya Rut. Ada Rahab. Rahab bukan orang baik-baik, dia pelacur. Tapi pada saat pengintai Israel masuk, dia melindungi prinsip Israel. Tamar juga tadi, bukan perempuan baik-baik. Dia tadi memperkosa mertuanya sendiri. Tuhan bisa pakai kita. Mungkin kita pikir kita sudah hancur. Identitas kita hancur. Tapi Tuhan justru pakai orang-orang yang hancur ini. Untuk mendatangkan siapa? Yesus, penebus sejati dalam hidup kita. Bulan depan kita akan mengingat itu. Mari kita satu dalam doa. Kita naikkan pujian, musim akan selalu berganti. Namun kasih Tuhan tetap abadi. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah diam sampai segalanya selesai. Kau menjadikan kami seturut dengan rancangan-Mu yang pasti baik bagi kami. Musim pasti akan selalu berganti. Tapi kasih setia-Mu tetap abadi bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lawat kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau baik. Katakan bersama-sama, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin Kau memberkati. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Terima kasih Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena Sekali lagi bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Musim pasti berlalu. akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku tahu Kau memberkati. Tuhan Amin Tuhan. memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung Kau pelihara Tuhan. burung di Udara Tuhan pelihara. karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong. Selalu menolong. Benar Tuhan, Kau selalu menjaga kami. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjaga. Selalu menjaga.
menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi bersama-sama. Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. sehelai di rambutku tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Amin Tuhan. Tanpa seizin Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan kita, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Mungkin kita sedang merasakan apa yang dialami oleh Naomi dan Ruth. Mimpi-mimpi, harapan-harapan, cita-cita kita hancur. Kita merasa Tuhan sedang melawan kita. Kita merasa Tuhan sedang mendatangkan kepahitan dalam hidup kita. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita sekalian bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang kasih. Tidak mungkin Dia tidak merancangkan hal yang bukan kasih kepada kita. Kebaikan lepas kebaikan pasti akan Tuhan nyatakan bagi kita. Kalau burung di udara saja Tuhan pelihara dengan rancangannya yang ajaib, apalagi kita, manusia-manusia tebusan. Yesus adalah penebus hidup kita yang akan terus bekerja sampai segala sesuatunya selesai. Dia Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Tetap punya pengharapan bahwa ada musim yang baru, ada kebetulan ilahi yang akan menolong kita, ada penyelesaian ilahi yang akan menyelesaikan semua bagi kita. Kita tinggal berharap, melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan percayalah Tuhan akan menolong kita. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Hanya Dia yang mengenyangkan kami. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami mau berdoa Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Simon Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dia lebih lagi dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Seluruh jemaat saya persilakan untuk kembali duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik dengan kasih. Saya mengundang yang bertugas. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang firman Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah utus ke tempat ini. Berkati kehidupannya, berkati pelayanannya. Biarlah apapun yang hamba-Mu kerjakan dengan tangannya, Tuhan jadikan berhasil. Bahkan dia menjadi berkat kemanapun Tuhan utus. Terima kasih untuk kebenaran pagi hari ini Tuhan.
bagaimana kami harus memiliki hati, selalu punya pengharapan di dalam Engkau di setiap musim kami Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan mengirim orang-orang di sekitar kami untuk Engkau menyatakan diri-Mu, bahwa Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami juga diajar untuk tidak khawatir Tuhan akan hidup kami. Kami mengizinkan Engkau menyelesaikan tugas dan karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar setiap kami akan mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, yaitu berkat secara jasmani. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, berkati dengan kasih karunia yang Kau limpahkan kepada setiap kami dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang kami persembahkan ini Tuhan boleh memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan-Mu. Terima kasih atas persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman. Ibadah Natal dengan tema Allah hadir menyelamatkan keluarga akan dilaksanakan tanggal 24 Desember jam 17 di Hotel Santika BSD. Mari seluruh jemaat untuk bisa mengatur jadwalnya agar bisa hadir di ibadah Natal kita. Pengumuman berikutnya dari Oikos Kids, dari sekolah minggu kita, melanjutkan tema bertumbuh dan berdampak. Dari Oikos Kids akan mengadakan kunjungan ke Yayasan Tunas Mahardika pada tanggal 30 November 2025 jam 3 sore. Ada beberapa sumbangan yang diberikan berupa buku dan alat-alat tulis, juga peralatan makan, serta uang tunai. Baik bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi Kak Novi. Oh ya, baik. Saya mengundang Ketua Panitia Natal kita. Boleh berikan tepuk tangan? Mari Pak Chandra, Ibu Meta. Shalom saudara. Shalom. Tak terasa Natal akan segera tiba saudara. Saya bersyukur kalau saya dipercayakan menjadi ketua saudara. Padahal saya baru 3 tahun berjemaat di sini. Jadi diangkat jadi ketua saudara. Biarlah saudara, acara ini kita rayakan, saling tolong menolong, bahu membahu, sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik saudara. Terima kasih. Bapak dan Ibu, karena acara ini dari kita dan untuk kita semua,
Kami memohon Bapak dan Ibu berpartisipasi semuanya di dalam doa, dan juga saya minta dengan mohon Bapak Ibu berpartisipasi juga dalam memberikan persembahan Natal. Bapak Ibu, amplop Natal sudah ada di meja depan. Kami berharap Bapak Ibu boleh berpartisipasi seberapapun nominal yang Tuhan taruhkan di dalam hati kita. Pasti semua bermanfaat untuk kita semua. Jika Bapak dan Ibu ingin transfer, boleh ke rekeningnya Ibu Evi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, apakah ada pengumuman lagi? Oke, silakan Pak Cacing. Ya, shalom semua. Mungkin tadi diumumkan Ibu sama Pak Chandra sama Bu Meta tadi, mungkin ada bertanya-tanya, nominalnya kita butuh berapa sih? Ya, kayaknya belum disampaikan deh sama Bu Teti. Mau disampaikan Bu Teti? Saya juga belum tahu juga berapa. Panitia yang lebih tahu, tapi oke, nggak apa-apa, nanti kita akan umumkan minggu depan berapa sih total yang kita butuhkan untuk dana Natal nanti. Mungkin Bapak Ibu bisa partisipasi untuk keperluan dananya nanti. Pada kesempatan ini kami dari gereja akan memberikan penghargaan berupa sertifikat atas penyelesaian MSK atau buku MSK atau murid menjadi murid seperti Yesus kepada Komsel Oikos, yaitu Komsel Oikos Tintin ya, yang dipimpin oleh Saudara Amos. Baik, saya akan panggilkan satu persatu ya, bisa maju ke depan. Amos Lea Reaveles, silakan ke depan. Kemudian si Jesslyn, Kennedy, kemudian Keanu Joshua, Devin Andrian, Giovanno Leander, kemudian Stefanus Alevado, Kalesta Caroline, Ariano Lavenjo Obaja, Michael Jonathan Andreas, kemudian Kimberly, Natanea, kemudian Amy Esther. Masih Amos. Baik, inilah ketua Oikos kita yang telah menyelesaikan buku MSK ya.
Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terus kita belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi lewat setiap pelajaran di Oikos yang telah disediakan oleh pihak gereja. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, silakan duduk kembali di tempat. Baik, sekalian kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini. Saya mengundang untuk kita berdiri semua. Dan sebelumnya terima kasih buat Pak Simon telah melayani kita berikan tempat ini, dan Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Bapa, dalam nama Yesus kembali kami datang ke tata-Mu yang kudus. Di dalam hadirat-Mu kami ada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberitakan firman lewat hamba-Mu Pak Simon pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada rancangan-rencana yang terbaik atas setiap kehidupan kami lewat hamba-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau membentuk kami Tuhan di dalam setiap firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebesaran, keagungan, kemuliaan-Mu Tuhan. Sehingga kami juga boleh ada sampai pagi hari ini Tuhan. Semua karena kasih anugerah yang terbesar atas hidup kami Tuhan. Hanya kepadamu saja Tuhan kami bersandar. Hanya kepadamu saja Tuhan kami berpengharapan. Setiap pertolongan-Mu yang tak pernah habis-habisnya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, secara khusus hamba juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pak Simon Tuhan. Di dalam setiap pelayanannya, pekerjaannya, rumah tangganya Tuhan. Apapun Tuhan yang dikerjanya Tuhan, kami percaya akan berhasil di dalam penyertaan, dalam perlindungan dan kuasa Tuhan senantiasa. Dan jadikan dia berkat Tuhan dimanapun Tuhan percayakan dia boleh ada, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan di dalam hamba-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau telah menyegarkan kami Tuhan dengan setiap firman-Mu Tuhan, dan mampukan kami Roh Kudus untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga sebenar-benar Tuhan kami boleh terus Tuhan melakukan apa yang Tuhan percayakan. Terutama Tuhan, kuatkan kami Tuhan, berikan kami hikmat-Mu lebih lagi Tuhan, untuk menjalankan hari-hari kami ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan, di dalam segala apapun kehidupan mereka. Tuhan terlebih tahu, menilik setiap hati pikiran kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, Kau sendirilah Tuhan yang mengubah, yang menjamah kami Tuhan. Jika kami dalam kesesakan, di dalam kami kepahitan, di dalam setiap apapun yang kami hadapi hari-hari kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak melebihi setiap kekuatan kami. Karena Tuhanlah yang punya segala dan melebihi dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Sebenarnya sebelum kami akhiri juga Tuhan, kami akan menikmati bersama-sama Tuhan berkat jasmani yang telah disediakan Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan Tuhan, sehingga kami layak Tuhan untuk menyantap apa yang telah disediakan Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang menyediakan Tuhan, berikan lebih lagi Tuhan dan hikmat-Mu di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Jemaat kekasih Tuhan yang mari ibadah kita selesai, angkatlah tangan kita termasuk berkat daripada Dia. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa yang senantiasa terus memberikan kita kemampuan di dalam setiap kehidupan kita. Yang Tuhan mau apa yang kita lakukan yang terbaik bagi kehidupan kita. Terimalah cinta kasih dari Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk mengasihi Tuhan, melewati kita mengasihi sesama kita di dalam setiap perjalanan hidup kita. Sehingga itulah yang terbesar di dalam kehidupan kita, mengasihi Tuhan lewat mengasihi sesama. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memampukan kita, yang berhikmat, dan terus kita mengandalkan Tuhan di setiap langkah-langkah kehidupan kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.